Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau bertele-tele. Rungut Kurdi memotong ceritanya Ija yang terbujur diam di hadapannya. Mulut si mayat kumat kamit melontarkan sumpah serapah yang samar-samar kedengaran. Kemudian, aku menceritakan. Nafasnya terdengar berat dan letih. Menceritakan apa yang ada hubungannya dengan suamiku, seperti yang kau minta. Langsung saja. Tidak. Kau harus tahu bagaimana mulanya aku bertemu dia. Kau harus tahu bagaimana ia baiknya padaku. Kau harus. Suaranya Ija terdengar penuh semangat. Ia benar-benar seorang lelaki yang patut didambakan wanita manapun di dunia ini. Lah. Baik. Ia laki-laki terbaik. Tetapi ceritakan tentang dia saja. Tak usah bawa-bawa nama tukang beca yang tidak karuan itu. Tanpa Bang Beca itu, takkan aku bertemu dengan suamiku. Desis mayatnya Ija, marah. Beberapa saat hanya terdengar nafas-nafas lelah saja. Kurdi membiarkan. Kebulan dari dupa telah menipis. Ia tambahkan sebonggol kecil lagi, batu menyat. Membersit bunyinya. Karena sayap dupa tidak membesar juga. Kurdi mengipas-kipas dupa itu dengan sarung hitam. Asap dengan cepat berkebul, membawa bau khas mendirikan bulu roma orang-orang yang tidak menyukainya. Dan Ija, ia terbatuk-batuk. Asap itu, katanya setengah merintih di antara suara batuk yang mengguncang-guncang tubuhnya. Asap itu, hentikan. Akan kuhentikan begitu selesai ceritamu. Baik-baik, akan kuteruskan. Tetapi asap itu, aduh. Suara batuknya Ija terdengar sampai keluar rumah. Bu Enju yang beberapa saat berselang mendengar cerita anak angkatnya yang sudah mati itu, kembali tertegun di dekat sebuah batang pohon besar. Hanya beberapa meter lagi dari rumah Pak Lurah. Ia memutar tubuh, memandang ke arah rumahnya dari kejauhan. Tetapi yang ia lihat hanya malam yang pekat, kehitaman yang mencekam. Suara batuk-batuk barusan tidak sekeras cerita tadi. Namun, di malam sesunyi sekarang, di saat mana jangankan tetangga-tetangganya, bahkan jangkrik pun pada takut untuk menimbulkan suara. Suara batuk-batuk itu terdengar sangat jelas memecah kesepian malam. Anakku, bisik Bu Enju parau. Apakah kau? Ia ingin berlari pulang untuk membuktikan bahwa anak angkatnya tersayang tidak mati, akan tetapi masih hidup. Atau si dukun penunggu jenazah itu telah menghidupkannya kembali. Bu Enju ingin berlari ke sana secepatnya dan sekuatnya. Tak peduli apa nanti kata Kurdi. Tetapi waktu ia gerak-gerakan kaki, aduh lemasnya. Otot-otot Bu Enju teramat kejang. Tidak, ia tidak sanggup berlari keluar rumah. Tidak pula ia sanggup memandang muka Kurdi yang pasti akan marah besar karena merasa diganggu. Lebih baik ia teruskan perjalanan ke rumah Pak Lurah. Bahkan untuk memutar tubuh kembali pun, otot-otot kaki Bu Enju terasa lemah sekali. Ia tahu di rumah Pak Lurah tinggal beberapa langkah lagi. Ia kuat-kuatan hati. Ia kuat-kuatkan pula kaki. Suara kaki-kakinya menjejak di tanah. Biasanya tidak terdengar sama sekali. Tanah terlalu lembut untuk memantulkan jejak kaki, tua dan lemah. Setua dan selemah kaki Bu Enju. Namun di telinga perempuan tua itu, suara-suara jejak kakinya di tanah terdengar berdebung-debung, seperti langkah-langkah kaki raksasa. Ia cemas memikirkan nasib anak angkatnya di rumah. Tetapi kecemasan itu perlahan-lahan dirayapi perasaan takut oleh bunyi langkahnya sendiri. Benar-benar berisik. Arwah-arwah yang selama ini terbaring tenang dalam kegelapan bisa bangkit karena marah, termasuk arwah anak angkatnya. Arwah anak angkatnya. Bu Enju tertegun sesaat. Bagaimana kalau arwah anak angkatnya yang bangkit? Bila itu terjadi,
Tentu ia tidak melihat Nyi Ija berjalan lemah gemulai mendatanginya, melainkan berjalan tanpa menginjak di tanah. Mungkin terbang, seraya menyeringai, tertawa terkikik-kikik, menggendong mayat bayinya yang berbentuk aneh itu. Hi. Tidak, bisik Bu Enju menghibur dirinya. Ija tak akan jadi kuntilanak. Tak. Suaranya terputus sampai di situ. Ia mendengar sebuah suara yang aneh, seperti orang batuk. Bukan batuk Nyi Ija, melainkan batuk laki-laki. Kering dan serah. Jelalatan mata Bu Enju melihat ke kiri ke kanan, menembus kegelapan malam. Ia menoleh ke belakang terus membesarkan mata memandang ke depan. Kegelapan semata. Paling-paling tampak bayang-bayang pagar bambu. Ah, mungkin hanya lamunanku saja, pikir Bu Enju lalu melangkah lagi. Perlahan, agar tak terdengar suara kakinya, agar tak berisik membangkitkan arwah-arwah di kegelapan malam. Agar suara berat itu jelas sekali terdengar, dekat di telinganya, sebelah kiri. Bu Enju menggigil. Lihat kemari. Apa? Sentak Bu Enju, sengau, lalu menoleh ke kiri. Mendekatlah. Bu Enju mendekat. Ada kekuatan gaib yang menyuruh mendekat, melewati pepohonan yang hitam, memasuki kegelapan yang lebih hitam lagi. Semakin dekat, semakin ia dengar suara ganjil itu. Suara yang berat, letih, serak, desa-desa nafas yang tersentak-sentak, mirip desa nafas kerbau yang sekarat dengan leher yang putus disembelih. Di rumah Bu Enju, mayat Nyi Ija melanjutkan ceritanya dengan desa nafas yang sama letihnya. Sebagai gadis kampung, hatinya polos tanpa prasangka. Abang becak itu ia anggap sebagai penolong, dan besok pasti bersedia mencarikan alamat yang baru dari ayahnya. Laki-laki ini begitu baik, membolehkannya ikut dengan becaknya tanpa membayar. Coba kalau Nyi Ija harus jalan kaki, membawanya ke rumahnya. Coba kalau tidak, di mana Ija harus tidur? Di sini. Sebelum tidur ia malah diberi makan sekenyang-kenyangnya, sehingga begitu ia baringkan tubuh di dipan kecil dalam kamar satu-satunya di rumah petak itu. Lantas ia terlelap, seperti seorang putri yang habis bermain yang melelahkan sepanjang hari. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia lihat ayahnya datang. Ia lupa-lupa ingat wajah ayahnya, hanya tahu dari potret. Setahunya ayahnya bermuka klimis, tetapi yang datang ini berkumis, dengan rambut awut-awutan tak terurus. Ia mendekati Ija, mengulurkan tangannya. Ija berharap ayahnya memeluknya seraya mengucapkan kata-kata. Anakku, anakku yang malang, syukurlah kita bertemu, nak. Ija ingin berkata, Ayah, ayah, dari mana kau ayah? Di mana kau tinggal dan mengapa? Ija tersentak. Laki-laki yang ia sangka ayahnya itu memang memeluknya kuat sekali. Tetapi laki-laki itu berbuat lebih dari sekedar memeluk. Ia juga mencium Ija, bukan saja di pipi, tetapi juga di leher, di bibir. Bahkan jari jemarinya yang kasar meremas-remas dada Ija yang baru tumbuh. Ija terlonjak, bangun dengan kaget. Ternyata abang becak yang mengajaknya tidur di rumah petak itu yang tengah menggeluti tubuhnya. Kang, katanya. Mau apa kau, Kang? Diamlah anak manis. Kau akan senang. Kang, aduh. Abang becak itu merenggut pakaian yang melekati di tubuh Ija. Gadis itu mau menjerit, tetapi mulutnya keburu dibungkam oleh si laki-laki. Kalau kau menjerit lagi, kupukul kau, mengerti? Dengan mata melotot ketakutan, Ija mengangguk-anggukkan kepala. Nah, berlakulah seperti anak manis. Kau telah kutolong, dan aku akan terus menolongmu. Tetapi Ija sempat juga membagi tertahan, manakala laki-laki durjana itu berhasil merenggut keperawanannya. Gadis itu menangis, tidak saja oleh rasa kesakitan, akan tetapi juga rasa sedih dan takut. Laki-laki itu berulang kali melakukan hal yang sama atas tubuhnya Ija, sehingga gadis itu hampir jatuh pingsan. Ia tak bisa bangkit dari tempat tidur. Sewaktu pagi harinya, abang becak itu keluar setelah lebih
dulu meninggalkan ancaman. Jangan coba-coba lari. Kau akan kubunuh bila kutemukan. Jangankan lari, turun saja dari tempat tidur Ija tak sanggup. Mana pintu dikunci pula dari luar. Ia hanya menangis sampai matanya bengkak terus-menerus. Akhirnya laki-laki itu datang, menyuruhnya mandi dan berganti pakaian, memberinya makan nasi bungkus. Tetapi Ija tidak bisa menikmati makanan yang dalam keadaan lain pasti sangat enak itu. Ada goreng ayam, ada gulai hati dan petai rebus. Bawa aku pergi dari sini. Bawa aku ke ayahku. Nangisnya. Laki-laki itu tertawa. Kau memang akan kubawa pergi, tetapi mana tahu aku di mana ayahmu tinggal. Tetapi senangkanlah hatimu. Kau akan kubawa ke sebuah rumah di mana kau bisa hidup senang. Dan laki-laki itu membawanya ke sebuah rumah yang lumayan megah. Perempuan setengah baya pemilik rumah itu berwajah manis, bersenyum manis, leher, pergelangan tangan, jari jemari, telinga bahkan pergelangan kakinya penuh dengan perhiasan emas yang bagus-bagus. Rumahnya mempunyai banyak kamar dengan perabotan yang bagus-bagus. Anak-anaknya, semua anak gadis, berperawakan, berwajah dan berpakaian bagus-bagus. Ija pun kemudian diberi pakaian dan kamar yang bagus. Perasaan sedih dan sakit hatinya akan perbuatan siapang becak perlahan-lahan lenyap. Sampai suatu malam, seorang laki-laki datang di kamarnya, menutup pintu bahkan menguncinya sekalian. Dan laki-laki itu berbuatlah hal yang sama terhadap Ija, memperkosanya. Telah kubeli kau dengan harga mahal dari penarik becak itu. Rungut induk semangnya ketika Ija mengeluh keesokan harinya. Karena itu, kau harus menurut dengan patuh. Apa saja pun yang diperbuat laki-laki yang datang ke rumah ini pada dirimu, mengerti? Dan laki-laki demi laki-laki silih berganti menikmati tubuhnya Ija di kamarnya, atau keluar dari rumah, naik mobil ke hotel atau keluar kota. Begitu terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai berbilang tahun. Ia sudah melupakan ayahnya, tetapi ia tidak bisa melupakan sakit hatinya. Abang becak itu telah menjual tubuhnya dan hanya memberi sedikit bagian saja, sekedar makan enak dan bisa membeli pakaian bagus serta sedikit perhiasan. Ija tak boleh memiliki banyak uang, dan tiap kali menerima pembayaran dari laki-laki yang mengkaternya, harus menyetorkan uangnya pada perempuan bermuka manis namun berhati busuk itu. Aku ingin keluar, pernah ia berkata dengan marah. Pergilah, dan tukang-tukang pukulku akan menyilet mukamu yang cantik biar cacat seumur hidupmu. Lalu kau mereka lemparkan ke pinggir jalan supaya hidup sebagai seorang pengemis. Masih mau pergi ya? Tidak. Ija tak mau mukanya disilet. Ia tak sudi dilempar ke pinggir jalan. Kau harus pindah. Perempuan itu memerasmu. Kau pantas untuk hidup senang dan diperlakukan sebagai perempuan terhormat. Seseorang tiba-tiba berkata begitu padanya. Dan orang itu terus-menerus menekan hal demikian. Dan ia memang memperlakukan Ija sebagai perempuan terhormat. Diajak keluar rumah, makan minum di restoran, masuk nightclub, nonton, piknik. Semua tanpa memperlakukan tubuhnya sebagaimana diperlakukan oleh laki-laki lain. Paling-paling laki-laki itu yang juga membayar sebagaimana laki-laki lain membayar Ija. Hanya memeluk dengan lembut dan mencium dengan penuh kasih sayang. Diakhiri dengan sebuah kalimat pendek yang membuat Ija merasa hidup kembali. Aku akan memperistri kau, sayangku. Dan laki-laki itu menebus Ija dengan harga yang mahal. Tetapi ia juga kemudian hari terpaksa harus menebus tekadnya untuk memperistri Ija dengan harga yang jauh lebih mahal. Dia kan laki-laki yang maksud makamnya harus kita cari. Lagi-lagi Kadi menukar ceritanya Ija dengan tidak sabar. Iya. Ceritakan kenapa ia mati. Ceritakan mengapa kau tidak tahu di mana jenazahnya dimakamkan. Kau menghabis-habiskan waktuku dengan kisahmu yang berlarut-larut itu. Kembali mulut mayat yang terbujur di lantai bergerak-gerak, melontarkan sumpah serapa pertanda ia sangat marah. Ia laki-laki yang baik. Ia laki-laki yang harus dihormati.
Ya, ya, aku tahu. Rungut Kurdi. Bagaimana kematiannya terjadi? Mana aku tahu. Suara mayat itu letih dan marah. Sebabnya? Kalau saja jasad itu hidup, tentulah sudah tergoncang-goncang menahan amarah. Tetapi karena jasad itu sudah mati, hanya mulut kemak-kemiknya saja yang sanggup melontarkan sumpah serapah tidak berkeputusan. Sampai Kurdi ikut marah. Hentikan menghina aku, atau kau biarkan gentayangan jadi kuntilanak menggendong mayat bayimu kemana-mana. Bentaknya. Mayat itu terbatuk. Baiklah, baiklah. Kaulah yang harus bersabar sedikit. Mayat terkutuk. Mau tawar-menawar pula lagi. Kumohon. Lanjutkanlah. Jauh di luar rumah, Bu Enjo mendengar lanjutan dari ucapan-ucapan aneh dari dalam kegelapan di depannya. Kau kembalilah ke rumah itu. Bu Enjo membesarkan mata, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Kau siapa? Tanyanya takut. Tak perlu tahu. Kembalilah ke sana dan lihat apa yang dilakukan oleh Kurdi, laknat itu pada mayat anak angkatmu. Mengapa kau tidak pergi sendiri melihatnya? Terdengar suara orang meludah, lalu gerutuan marah. Jadah, beras putih yang ia tebarkan melilit rumah itu. Aku tidak bisa mencarinya malam-malam begini dan memungutinya satu persatu. Aku tak bisa menerobos ilmu sihir yang... Sihir? Bu Enjo menggigil. Jadah. Makian lagi. Lalu seperti suara orang meniup. Angin dingin menampar wajah Bu Enjo sampai beku rasanya kulit mukanya. Begitu angin dingin itu melenyap, Bu Enjo tidak ingin berkata apa-apa lagi. Malah tidak ingat apa-apa lagi. Siapa dirinya? Di mana ia berada? Siapa orang itu? Apa maunya? Ia berdiri kaku, wajah kaku, pandangan mata kaku. Salahmu. Terdengar lagi suara dari kegelapan. Terlalu ceriwis. Dasar nini-nini. Pergi sana dan lakukan apa yang kuperintahkan. Angin bertiup lagi. Bu Enjo memutar tubuh, kaku, dan perlahan sekali. Ia melangkah kaku, juga perlahan sekali. Ia telah dijadikan robot hidup oleh makhluk asing yang mempengaruhi jalan darah dan pikirannya. Dalam keadaan biasa, dalam beberapa menit, ia akan bisa sampai di rumah. Tetapi dalam keadaan serupa itu, mungkin banyak waktu yang ia perlukan. Nenek sialan, maki suara dalam kegelapan. Tulang-tulangnya bisa bercopotan dipengaruhi ilmuku. Apa boleh buat? Aku harus tahu apa yang dikerjakan musuh itu. Mudah-mudahan saja si nenek ini tidak mundur dan berlari menjauh dari rumahnya. Begitu pengaruhku hilang di saat ia menginjakkan kaki melewati garis ilmu si penunggu jenazah itu. Penunggu jenazah itu mendengarkan dengan sabar. Ija kemudian menikah dengan laki-laki yang mengangkatnya dari dunia hitam yang nista itu. Dengan mendapat tantangan keras dari orang tua si laki-laki, suaminya bukan saja tidak diakui anak laki, malah dikutuk agar hidup sengsara dan menderita selama ia bersikeras untuk berumah tangga dengan bekas pelacur bernama Ija itu. Mula-mula kutuk itu kami anggap sepi, ujar Ija lirih. Tetapi usaha suamiku, kekayaan yang kami miliki ludas dengan cepat. Kami berusaha menghemat, tetapi ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Suamiku seringkali jatuh sakit, dan aku semakin disingkirkan tiap kali ia mulai sehat kembali. Karena penasaran, Yeija mendatangi seorang dukun. Suamimu diguna-gunai keluarganya, ujar dukun itu. Tolonglah aku melawan guna-guna itu, mohon Yeija. Wah, berat. Orang yang dipakai keluarga suamimu bukan kaliberku. Ilmunya tinggi. Kau harus mencari guru yang lebih tinggi dari dia. Siapa? Di mana tempatnya? Berapa biayanya? Desaknya Ija tidak sabar. Hampir-hampir tanpa biaya.
Ia hanya memberikan syarat-syarat tertentu. Akan kuberitahukan tempatnya padamu. Tempatnya jauh, di lereng sebuah gunung yang jarang dijamah manusia. Gurunya bukan sembarang guru. Dan Ija harus menyerahkan tubuhnya untuk ditiduri sebagai syarat utama. Meskipun wah, telah larut malam. Protes Kurdi tiba-tiba sewaktu ia dengarkan lolongan anjing yang lirih menyayat tulang di luar rumah. Lolongan itu disertai dengus kuda yang keras. Persingkat ceritamu, hanya tentang suamimu. Sudah aku bilang berkali-kali padamu. Mayat Nyija terdiam sebentar. Sepasang matanya yang terbuka lebar dengan manik-manik yang sudah mati memandang langit-langit kamar dengan kosong. Lalu aku pulang ke rumah. Setelah apa yang kukendaki, kuperoleh. Tetapi di sana telah ada mertuaku dan banyak sekali orang. Ternyata suamiku telah mati waktu mereka tiba di rumahku. Ija dikutuk tidak saja oleh mertuanya, tetapi juga kebanyakan orang di tempat itu. Ia dituduh dan telah meninggalkan mencari laki-laki lain, melacurkan diri. Ia kemudian diusir, dan mayat suaminya dibawa pergi oleh mertuanya. Betapapun Ija bersikeras untuk memakamkan sendiri suaminya, dalam keputusasaan, Ija lari pada gurunya di tengah hutan dan memperoleh jawaban. Lawanku kalah, ia marah dan lupa diri. Guna-gunanya ia rubah jadi sumpah kematian. Itulah sebabnya begitu kau pulang, suamimu telah tiada. Ija jadi putus asa. Ia ingin bunuh diri, tetapi gurunya berkata dengan tegas. Kematian itu akan datang sendiri. Tapi bukan sekarang waktunya. Dan kandungan di perutnya Ija memberi dorongan untuk menunda datangnya kematian itu. Anakku harus hidup, desis mayat Ija. Ia satu-satunya peninggalan suamiku, satu-satunya yang paling berharga di dunia ini. Karena itu aku pun harus hidup demi anakku. Aku lalu meninggalkan hutan dan terdampar di kampung ini. Mayat itu menghentikan ceritanya dengan nafas lirih dan teramat letih. Tetapi ketika anakku lahir, ternyata anakku. Suara tangis menyayatkan hati, menggaung di dalam rumah. Berengut Kurdi. Ia mengembangkan kedua tangannya. Ia putarkan seraya bersilang di atas wajah mayat Nyija. Suara tangis itu perlahan-lahan hilang. Mulut yang kemak-kemik itu kemudian berhenti. Yang terdengar adalah suara Kurdi membaca mantra. Gerakan tangannya yang semakin liar, kemudian bentakan yang halus. Sekarang, sebagai imbalan bantuanku, kau harus memenuhi syarat yang kukehendaki. Mulut mayat itu bergerak-gerak. Apa? Kau harus bersedia aku senggamai. Terdengar pergi ke halus. Lalu, tidak, aku tak sudi. Harus. Kurdi terkekeh. Bukankah kau sudah biasa begitu dengan banyak laki lain? Aku tak keberatan. Tetapi kau harus tahu, aku sedang kotor. Darahku kotor. Lagi pula, kau harus tahu siapa guruku dan apa yang ia tentukan sebagai. Aku tak peduli siapa gurumu. Kau telah mati jadi kau bukan muridnya lagi. Suara memelas dari mayat Nyija tiba-tiba jadi suara mengikik. Ya, Nyija tertawa mengikik. Kau, katanya seraya terkikik. Kau tak tahu sumpahku yang segera akan terjadi. Kau penunggu jenazah terkutuk. Teruskan niatmu, teruskanlah. Dan kau akan menyesal. Aku akan mengutukmu. Aku arwah yang kembali. Seru Kurdi keras mengatasi suara ketawa menggigit dan sumpah serapah mayat Nyija. Hangatilah jasadmu yang diam ini. Isilah jalan darahnya kembali. Habis berkata begitu, Jes. Kurdi menyayat urat nadi lengan kirinya pakai pisau cukur. Darah menyembur.
bersimbah di dua jantung mayat. Terdengar pekik nyaring, melengking-lengking. Di luar rumah, penduduk kampung meringkuk di balik selimut masing-masing. Takut dan ngeri, tak ada lagi bergerak-gerak dari tempatnya. Termasuk Bu Enju, yang sudah berada dalam garis pengaruh ilmu si penunggu jenazah. Begitu ia tiba di garis itu, lenyaplah pengaruh ilmu dari orang yang bersembunyi dari kegelapan, nun tak jauh dari rumah Pak Lurah. Bu Enju tersahadat dari eksima. Ia dengar pekik Nyeja, ia memilukan hati. Ia dengar lolongan anjing di dekatnya, pajak naliri, dengus kuda yang keras dan menyembur-nyembur. Lantas merasakan ketakutan dalam dirinya. Lama ia tertegun di tempatnya berdiri. Sementara jeritan itu perlahan-lahan menurun kemudian tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar hanya lolongan anjing dengan kuda bersaut-sautan. Lalu terlihat bayangan kereta dan peti mati di atasnya. Hanya beberapa langkah dari tempat Bu Enju berdiri. Tubuhnya menggigil dengan hebat. Apa yang harus kulakukan? Ia berbisik ketakutan, memandang berkeliling ke arah kegelapan. Tidak, ia tidak berani mengganggu Kurti. Tetapi di sana, dalam kegelapan, makhluk yang tidak terlihat itu, suaranya yang mendirikan bulu roma, dan pengaruh gaibnya yang membekukan tubuh dan perasaan. Tidak, Bu Enju juga tidak berani kembali ke sana. Ia harus masuk ke dalam rumah. Rumah yang terdekat adalah rumahnya sendiri. Tak ada jalan lain. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam rumah dengan berjingkat-jingkat, berharap Kurti tidak mendengar lantas terusir pekerjaannya. Tetapi lolongan anjing si penunggu jenazah yang kemudian menyentak-menyentak tinggi membuatnya terkejut. Tolong! Bu Enju menjerit tertahan, lantas mengambur ke ruang tengah. Di sana ia tertegun dan terkesima kembali. Dia melihat sebuah pemandangan yang sangat ganjil di lantai. Di atas sambaran permadani, ia lihat dua sosok tubuh yang tidak mengenakan pakaian selembar pun tengah bergelut. Masih sempat ia perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya Ijah, anak angkatnya sudah mati, tergeletak diam. Sementara Kurti dengan liar menggagainya. Ya Allah! Keluh Bu Enju. Lantas dengan rona ngeri tiada tara di wajahnya, perempuan itu seketika mengambur keluar rumah. Ah, tidak! Kurti menjerit mendengar seruan Bu Enju. Meloncat berdiri, menyambar pakaian dan sarung, mengenakannya buru-buru. Ia terus berteriak kesakitan seraya memegangi kedua telinga, menutupnya rapat-rapat dengan telunjuk. Sampai kemudian tubuhnya menjadi tenang kembali. Pada waktu matanya ia buka, ia masih sempat melihat tubuh Bu Enju yang berlari keluar. Ia hampir saja berlari menyusul kalau saja suaranya tidak menangkap perubahan pada mayat ninja yang terletak dengan posisi tidak karuan di lantai. Tadi, kulit tubuh itu halus dan licin, kini nampak kasar, berbulu hitam-hitaman. Makin lama makin lebar, memenuhi seluruh tubuh kecuali bagian-bagian tertentu. Dahinya hijau menyempit, hidung dan mulutnya melebar, dan sudut-sudut mulutnya keluar taring-taring tajam dan panjang. Kurti jatuh terduduk di lantai. Sekujur tubuhnya lemas dan gemetar. Ya, tidak peduli lagi apakah Bu Enju lari ke salah sebuah rumah dan dengan ribut menceritakan apa yang tadi ia rasakan. Ia tidak peduli. Bahkan bila pun penduduk nanti datang beramai-ramai untuk membunuhnya, Kurti juga tidak peduli. Toh nanti ia bisa mempengaruhi pikiran perempuan itu agar bercerita lain di hadapan semua orang. Ia akan gunakan dan ia percaya. Orang-orang akan mengiyakan bila ia tuduh. Perempuan tua mengatakan ia akan mempengaruhi mereka semua, akan membuat mereka percaya. Kini ia sendiri yang terpengaruh, tidak percaya dengan apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Perempuan muda yang terbujur mati di lantai, payudaranya basah oleh darah bercampur keringat Kurti. Tengah menistanya, terdengar suara mengekeh berat dari mulut mayat. Muridku sudah memperingatkan kau, tetapi kau tidak mau dengar. Kau. Kurti memusatkan pikiran, memusatkan jiwa. Kalah, seraya memejamkan mata, ia menyenggah. Katakan, siapa kau gerangan? Aku gurunya. Mengapa kau mengusik pekerjaanku? Bukankah muridmu sudah mati dan tidak layak lagi kau ganggu-gugat? Suara terkekeh itu menggema lebih berat. Lalu, kau yang mengusikku, mengusik jasad muridku.
pengabdiku, bila mati tepat tengah malam dan berubah jasad seperti jasadku, tetapi kau mengagalkan pekerjaanku. Kau menggoda muridku. Aku terpaksa memunculkan wujudku pada jasadnya, supaya kau tahu kau tidak patut menjamah tubuhnya. Hanya aku yang berhak menjamahnya. Pantas bayi Nyi Ija sudah mati, berwujud sebagai manusia, sebagian kera. Demikian menurut yang ku dengar. Terkutuk, bayi itu perempuan kasihku dengan benih suami perempuan ini. Ia lahir membawa jiwa ayahnya, tetapi membawa perwujudanku sekaligus. Untunglah ia mati. Orang akan membencinya bila ia hidup dan aku tidak bersedia didekatinya. Sebagai ayah kedua itu akan membuatku celaka. Biarlah ia mati serupa itu, mati tanpa terusik oleh kekuatan apapun, kecuali penciptanya. Hanya yang ini pengabdiku yang muda, cantik dan patuh ini harus kubawa sekarang juga. Tidak, itu tidak boleh kau lakukan, dengus Kurdi. Aku berhak. Tetapi kita harus saling menghormati pekerjaan satu sama lain. Aku melaksanakan amanat orang yang mau meninggal, amanat Nyi Ija. Aku harus memenuhinya karena aku telah berjanji. Apa amanatnya itu? Ia ingin dimakamkan di samping makam suaminya. Pergilah, kumohon pergilah. Waktuku tinggal sedikit. Tapi kumohon padamu, siapapun juga kau adanya, manusia biasa seperti aku, atau setan yang seperti ku abdi, aku tidak tahu muridmu masih menjadi hakmu setelah ia mati. Sungguh, aku tidak tahu. Kini pergilah, jangan mengusik perjalananku. Dan aku pun tidak akan mengusik keinginanmu. Kau boleh ambil muridmu ini kembali apabila tugasku telah kuselesaikan. Lama tak mendengar jawaban, Kurdi hampir-hampir tak sabar. Mantra-mantranya ia bacakan sekuat ia bisa. Asa pedubaan menyan ia hembus semampu ia dapat. Terdengar suara batuk-batuk, suara helaan nafas berat, lantas suara seperti gawan. Kukira kau benar. Aku akan mengambil muridku dari makamnya nanti. Tugasmu tidak gampang, bukan? Aku akan berusaha. Kau telah mengusikku, dan masih ada orang lain di luar sana yang bermaksud mengusikku. Orang itu tidak menghormatiku. Mungkin karena aku juga ia kira tak pernah tidak menghormati pekerjaannya. Tetapi aku menghormatimu. Aku telah minta maaf. Kumohon agar kau pun menghormatiku barang sedikit. Terdengar suara tawa parau, mengakak, diselang-seling oleh suara mengikik-ngikik. Suara keras besar yang banyak berkeliaran di hutan-hutan terlarang. Kurdi merasakan sekujur tubuhnya bersimbah peluangin. Kemudian angin gersang menyapu ruangan itu, dan ketenangan kembali pada dirinya. Ia membuka matanya, memperhatikan berliling ruangan, menembus asap kemenyan yang berkebul, baru kemudian memusatkan pikiran kembali seraya bergumam lemah lembut. Nyi Ija, perlihatkanlah wujudmu yang asli. Lalu, wah! Ia meludah ke dada mayat. Terdengar rintihan kesakitan. Suara orang yang terengah, lalu sepi menyentak. Kurdi membuka matanya. Di lantai, terbaring jasad Nyi Ija. Tiada bulu-bulu hitam yang lebat, tiada kening yang sempit, hidung dan mulut yang lebar, ataupun taring tajam mengerikan. Yang ada hanyalah sesosok tubuh lemah, berkulit halus dan licin, berbibir bagus, berdai manis, berhitung indah, dengan sepasang mata yang masih tetap terpentang lebar-lebar, persis seperti mata yang dilihat Kurdi atau dilihat orang-orang dikala perempuan muda yang malang itu mengembuskan nafasnya yang terakhir. Kurdi termengarah, lelah. Sekarang, fisiknya lemah, ditujukan ke arah jantung Nyi Ija. Hai kau roh yang telah sempat gentayangan, pergilah. Tunjukkanlah di mana letak mayat suami perempuan ini. Tunjukkanlah ke dalam pikiranku. Tunjukkanlah. Hai kau roh yang penasaran. Ia bersimpuh, membaca mantra perlahan-lahan sambil memusatkan jalan pikirannya. Ada hendak-hendakan halus di belakang kepala, pada otak Kurdi. Kemudian lecutan-lecutan keras sehingga tubuh Kurdi
terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Angin keras bertiup dalam ruangan, membuyarkan asap menyan yang berkebul-kebul, berputar seperti angin puyuh di atas ubun-ubun kurdi. Ketika dasau angin itu berhenti dengan sendirinya, Kurdi menganggukkan kepala. "Aku tahu, kau sudah," desanya, lirih dan letih. Kemudian, ia membaca mantra lagi, lalu diam. Tiada suara apa-apa lagi yang terdengar dalam ruangan, apalagi di luar rumah. Anjing Kurdi merintih perlahan. Kuda di dekatnya menghentak-hentakan kaki dengan enggan. Lolongan anjing dan hentakan kaki kuda itu demikian halusnya, sampai-sampai tidak terdengar oleh telinga biasa. Apalagi telinga penduduk desa itu, yang sedang menciutkan tubuh sekecil mungkin, agar tidak terlihat dan terjamah oleh hantu mengerikan yang sewaktu-waktu bisa muncul. Namun, sayup-sayup telinga mereka menangkap suara asing. Suara teriakan minta tolong. Suara orang berlari-lari mengarah ke rumah Pak Lurah. "Bu Enju, sudah ketemu kuntilanak Nyija," bisik semua orang ketakutan. Memang Bu Enju yang berlari-larian seraya menjerit-jerit minta tolong itu, ia menggedor pintu rumah demi pintu rumah, yang tidak satupun penghuninya bersedia membuka. Akhirnya dalam keputusasaan, Bu Enju berlari dalam kegelapan ke arah rumah Pak Lurah. Beberapa kali kakinya terkantuk pagar, terantuk batu, terantuk akar-akar pohon yang melintang jalan. Tetapi ia terus berlari, jatuh bangun, sampai suatu saat, tepat di tempat di mana ia tadi mendengar suara ganjil, tubuhnya terpaku diam, dan suara itu kembali terdengar. "Hei, kemarilah." Tiupan angin dingin itu menyapu wajah Bu Enju. Ia mendekat, digerakkan oleh kekuatan gaib. "Apa yang kau lihat di rumahmu?" Perempuan tua yang malang itu menceritakannya. Lebih tepat dikatakan, mengejak kata demi kata tentang apa yang disaksikannya. "Fuih!" Suara meludah. "Aku tahu sudah. Pergi kau sana, perempuan tua rentah." Tiupan angin dingin kembali, dan Bu Enju sadar dari kesima. Begitu sadar, ia menjerit lagi dan berusaha lari. Tetapi jeritan itu tertahan di kerongkongan. Lututnya goyah tak mau digerakkan. Dalam sekejap, tubuh perempuan tua yang malang itu limbung. Ia jatuh ke tanah tanpa suara, kecuali rang sakit dan ngeri yang terlontar dari mulutnya. Sesaat sebelum kepalanya membentur benda keras di permukaan tanah. "Wah, celaka!" Gumam suara dalam kegelapan, cemas. "Aku harus cepat-cepat menyingkiri dari tempat ini." Lolongan anjing menggema di kejauhan, tinggi, mendaki ke balik awan pekat, di mana rembulan sedang menyembunyikan diri dengan segala kecemasannya. Awan hitam itu mulai bergerak, perlahan, kemudian makin cepat. Petir tiba-tiba menyambar, guntur menggelegar. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun menyiram bumi yang masih diam terengah-engah itu. Hujan baru berhenti pada waktu pagi datang, tetapi penduduk kampung itu baru berani keluar rumah masing-masing. Setelah matahari terbit dan ternak-ternak ribut berkeliaran mencari makan, orang-orang melupakan pekerjaannya dan bergerombol-gerombol menuju rumah Bu Enju. Mereka ingin tahu peristiwa apa saja yang terjadi sepanjang malam yang mengerikan itu, dan bagaimana halnya dengan Kurdi, si penunggu jenazah. Penunggu jenazah itu sedang berdiri di luar rumah ketika orang-orang berdatangan. Ia baru saja melepas pembalut dari daun kelapa muda di pergelangan tangan kiri yang ia rentangkan ke arah matahari terbit. Tiada luka sayatan, tiada bekas sama sekali. Ia menarik nafas lega, memperhatikan orang-orang yang datang dengan wajah dingin dan sukar dibaca. Sepi mencekam seketika orang-orang itu berhadapan dengan Kurdi, sampai Pak Lurah yang memulai. "Pak Kurdi, selamat." Barulah Kurdi tersenyum, ramah, dan sedikit kecut. "Berkat doa kalian," ujarnya lemah. "Wajah-wajah kalian membuat aku bertanya-tanya, gerangan apa yang membuat kalian cemas?" Kunti." Seseorang membuka mulut, tetapi segera menutupnya kembali dengan wajah yang pucat pasi. "Maksud saya, apakah mayat Nyija masih di tempatnya?" "Oh, masih.
Syukurlah. Rohnya? Seorang nyeletuk pula dan terkejut sendiri oleh pertanyaannya. Sementara beberapa orang lain menyesali si pembicara yang terlanjur buka mulut tanpa berpikir panjang itu. Kurdi mengernyitkan dahi, heran. Bukankah kalian semua tahu orang mati ditinggalkan oleh rohnya? Orang tadi mengangguk. Yang lain-lain pun ikut mengangguk. Nah, rohnya pergi ke alam baka. Tentu, aku mengerti yang tersirat di balik kepala beberapa orang di antara kalian. Percayalah, aku berjanji roh itu tidak akan kembali atau gentayangan di antara kalian. Bukankah untuk tujuan itu kalian memanggilku kemari? Orang-orang mengangguk lagi, dan Pak Lurah mengiyakan demi mulut. Memang benar Pak Kurdi. Juga kami ingin meyakinkan bahwa mayat perempuan malang itu disemayamkan di samping makam suaminya. Kurdi manggut-manggut. Memang itulah tugasku, katanya. Kalau begitu kami percaya Pak Kurdi istirahatlah dulu. Kami akan memandikan jenazah sebelum Pak Kurdi bawa pergi. Kurdi mau melangkah masuk ke rumah waktu Pak Lurah nyeletuk. Mana Bu Enju? Kurdi angkat bahu. Ia tinggalkan aku semalam. Katanya mau ke rumahmu. Tidak layak ke sana malam tadi. Orang-orang pada bengong. Kemudian ribut mencari. Dan tak jauh dari rumah Pak Lurah, di antara batang pohon kelapa, orang menemukan Bu Enju. Ia rebah di atas tanah berlumpur, dengan belakang kepala tepat berada di permukaan sebuah batu besar dan tajam. Perempuan itu telah mati. Pada wajahnya tidak terlihat gurat-gurat kesakitan, melainkan penderitaan yang ditimbulkan oleh rasa takut yang luar biasa. Mayat Nyi Ijah sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Ketika Kurdi mendengar tentang kematian Bu Enju, orang-orang menjadi gembar seketika. Kurdi menghela nafas lega. Mati adalah pilihan yang paling terbaik bagi perempuan itu. Ia sudah tua renta, tidak punya sanak famili, serta anak angkat kesayangannya telah pula mendahuluinya. Setidak-tidaknya, kematian perempuan itu jelas sangat menguntungkan Kurdi. Bu Enju bisa membahayakan dirinya, karena perempuan tua itu adalah satu-satunya saksi hidup yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang diperbuat Kurdi terhadap jenazah perempuan yang ia tenggui. Hanya satu-satunya orang, dan orang itu kini telah mati. Dengan menyimpan keinginan untuk tersenyum, Kurdi kemudian bergegas mengikuti orang-orang yang berlari-larian ke arah mana mayat Bu Enju ditemukan. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa perempuan itu kembali lagi ke rumah malam tadi? Kekuatan apa yang mendorongnya? Takut keluar sendirian? Atau karena angin berdekatan dengan anak angkat kesayangannya? Meski Nyi Ijah sudah tidak mungkin ia ajak tertawa dan bersenda gurau. Kepenasaran Kurdi terpenuhi setelah ia menyeruak di antara orang banyak dan melihat raut wajah Bu Enju. Lagi-lagi Kurdi menarik nafas. Gumamnya. Perempuan malang. Orang-orang di dekatnya menoleh. Mata mereka memancarkan keinginan agar Kurdi mengulangi ucapannya yang samar-samar mereka dengar. Tetapi Kurdi hanya berdiam diri. Lantas satu dua orang di antara mereka yang berkerumun itu ikut mengulang apa yang diucapkan Kurdi. Perempuan malang. Pak Lurah berbisik. Perempuan ini tidak mati begitu saja. Tentu ada sebab-sebabnya. Seorang menyaut. Benar, ia terjatuh. Kepalanya menimpa batu, pecah lalu ia mati. Kau kira semudah itu? Tak lihat apa? Raut wajahnya yang mengerikan. Sebelum matinya, ia pasti telah melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menteror jiwanya. Aku kira ia malah telah mati sebelum kepalanya jatuh menghantam batu. Pak Lurah menoleh pada Pak Kurdi. Ia pandang perunggu jenazah itu dengan sorot mata tajam, lantas mendesah. Apakah dugaan saya salah Pak Kurdi? Kurdi geleng-geleng kepala. Tidak, jawabnya. Kau benar, ia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan itu adalah apa yang kulakukan atas mayat Nyi Ijah tadi malam. Pikirannya. Seraya melanjutkan.
Ada makhluk asing berkeliaran di sekitar tempat ini tadi malam. Sepi menyentak. Lalu, "Kuntil," ucap seseorang, seperti tidak disengaja. "Bukan," potong Kurdi. "Mayat Nyi Ijah tak lepas dari penjagaanku sepanjang malam. Ia tak mungkin berkeliaran di luar." Jadi makhluk asing. Dan yang ia hendaki sebenarnya bukan perempuan malang ini, tetapi aku." Lalu Kurdi bergegas meninggalkan tempat itu. Palura mengikutinya. Setelah memerintahkan warganya mengangkat mayat Buenju ke rumahnya, ia tidak mengerti kenapa mayat Nyi Ijah tahu-tahu telah berada dalam peti mayat. Dan ketidakmengertinya itu ia ungkapkan terang-terangan pada Pak Kurdi. "Apa tak sebaiknya almarhumah kita sembayangkan lebih dahulu?" Kurdi membalas pandangan tak enak dari Palura. Tanyanya, "Apakah mayat Nyi Ijah kalian sembayangkan pula sebelum dikuburkan?" Palura terdiam. Kemudian dengan gelisah ia menyaut, Itu lain soalnya. Amanat dan anaknya lain, ibunya pun lain," rungut Kurdi. Lalu, "Hei!" Tali kekang ia sentak, disusul pukulan pecut sekali dua. Kuda di depan kereta meringkik. Kedua kaki depannya terangkat tinggi ke atas, kemudian menjompak dengan dahsyat di permukaan tanah yang lembab dan basah. Beberapa saat kemudian, hampir-hampir tak disadari orang-orang yang ada di tempat itu, Kurdi dengan sahabat-sahabatnya yang setia itu telah menghilang membawa mayat Nyi Ijah dalam peti mati. Kurdi acuh tak acuh saja terhadap setiap orang yang ia lalui dan mengangguk padanya. Itu bukan anggukan hormat, melainkan anggukan takut. Dan mata mereka, mata yang penuh kecurigaan, mata yang menggambarkan ketidaksukaan. Persetan. Karena tidak ingin berpapasan dengan muka-muka yang ia benci seperti itu, Kurdi mengambil keputusan meninggalkan jalan besar. Sebenarnya dengan mudah ia mengikuti jalan utama desa. Jalannya lebar, halus dan rata meskipun tidak beraspal, dan agak becek di sana sini bekas hujan. Tetapi sekali lagi dan senantiasa selalu begitu, ia pastilah akan berpapasan dengan penduduk yang tidak akan melepaskan perhatian mereka pada dirinya. Sahabat-sahabatnya, kuda dan anjing yang setia itu, serta terutama peti mati di bak belakang kereta. Tidak, ia tidak suka pandangan mereka, seperti mereka juga tidak suka memandangnya. Ia ambil jalan memintas, berlubang-lubang, permukaannya seperti habis dilanda gempa. Ditumbuhi onak dan duri, melalui semak belukar, anak-anak sungai bahkan air sungai yang sedang meluap, tanpa ada jembatan di atasnya di mana ia bisa melaju dengan santai. Ia menyukai jalan memintas yang buruk serta menyiksa itu. Dengan demikian, ia bisa menghindari penduduk, menghindari pandangan-pandangan tidak suka serta menjijikan itu. Mungkin ia akan tiba lebih lama dibanding dengan bila ia menempuh jalan utama. Tetapi ia tidak peduli. Soal waktu itu, ada kalanya menentukan, ada kalanya boleh diabaikan. Menunggu jenazah, waktu Kurdi terbatas. Tetapi membawa jenazah untuk tiburkan di tempat yang semestinya, ia tidak perlu tergesa-gesa. Pokoknya sampai tempat tujuan. Maklum akan kebiasaan tuanya. Kuda penarik yang gagah itu terus berpacu tanpa kenal lelah, diikuti oleh anjing besar berkulit hitam, legam dengan matanya yang hijau. Kemerah-merahan itu tidak sekalipun meredup kecapean. Ternak-ternak yang sedang merumput tak jauh dari kampung demi kampung yang mereka lewati, terpaku dia memperhatikan makhluk-makhluk asing itu lewat. Binatang-binatang hutan menjauhkan diri. Ada pengaruh aneh keluar dari sorot mata sahabat-sahabat Kurdi yang menakjubkan itu. Terhadap binatang lain, pengaruh yang jangankan makhluk-makhluk sejenis, bahkan manusia yang sempat melihatnya pun tidak akan pernah tahu. Apa? Hanya Kurdi yang tahu. Karena yang memberi makan anjing itu dengan bangkai ayam yang telah ia jampe. Ia yang memberi kuda itu dengan memamah bulu-bulu ayam yang telah diludahi. Terutama karena sebelum meninggal, ayahnya telah mengamanatkan. Makhluk-makhluk ini warisan turun-temurun. Apa yang kuberikan pada mereka adalah apa yang diberikan ayahku pada mereka, atau moyangku pada mereka. Kau pun harus memberiku itu pada mereka.
warisan turun-temurun. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.